selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya Anggun Aksarini, dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI, di mana referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI menilai rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja perlu ditangani langsung oleh pemerintah pusat guna menekan potensi kecurangan sekaligus memberikan kepastian status bagi guru honorer yang dinyatakan lulus PPPK. Guna menekan potensi kecurangan sekaligus memberikan kepastian status bagi guru honorer yang dinyatakan lulus P3K, anggota Komisi 10 DPR RI menilai rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja perlu ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi menyampaikan, rekrutmen P3K di tingkat daerah seringkali menghadapi kendala. Di antaranya adalah maraknya pungutan liar dalam tahapan rekrutmen dan keterbatasan anggaran daerah, sehingga banyak guru honorer yang sudah lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi. Seharusnya tahun 2023 kemarin seluruh teman-teman yang sudah lolos P1 itu sudah ada penempatan. Nah, tapi kemudian kan ada problem formasi yang belum tuntas. Kenapa? Karena masing-masing daerah tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang ini problem yang menurut saya antara kebijakan pusat dengan kebijakan pemerintah daerah itu belum ada koordinasi. Dan ini juga menurut saya juga buruknya koordinasi pemerintah yang ada di pusat. Kalau ini nggak dituntaskan, tidak disatu pintukan, maka sampai kapanpun problem ini akan terus terjadi. Lebih lanjut, ia mengusulkan agar Kemendikbudristek menjadi leading sektor rekrutmen P3K guru. Upaya ini akan memangkas rantai birokrasi rekrutmen tersebut. Diketahui hingga saat ini sebanyak 12.200 guru honorer yang lulus belum mendapatkan penempatan. Fitian dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Masa kampanye pemilihan umum legislatif Presiden dan Wakil Presiden 2024 masih terus bergulir. Meski begitu pemirsa, DPR RI berkomitmen tetap fokus dalam melakukan fungsi pengawasan dan juga penyerapan aspirasi masyarakat. Masa kampanye pemilihan umum legislatif, Presiden dan Wakil Presiden 2024 masih terus bergulir. Meski begitu, DPR RI berkomitmen tetap fokus dalam melakukan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menegaskan, DPR RI tetap menjalankan tugas dan fungsinya dalam parlemen maupun di daerah pemilihan di tengah berlangsungnya masa kampanye. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Komisi 2 DPR RI akan melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa wilayah di Indonesia sebagai bentuk pengawasan DPR, serta menyerap aspirasi dan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menjelang pemilu ini kan kita tetap melihat lapangan. Ini kita mengagendakan kunjungan-kunjungan spesifik ya di beberapa tempat yang mungkin kemarin ada masukan-masukan dari masyarakat. Itu misalnya ada permasalahan-permasalahan tertentu yang perlu kita turun. Nah, kita dalam waktu-waktu menjelang pemilu ini kita melakukan kunjungan spesifik. Nah, kita masih masuk ini. Kampanye saya masih masuk ini. Karena memang ada tugas ya membuat peraturan KPU ya sama peraturan Bawaslu DKPP. Ini juga peraturan pemerintah tentang ASN. Ya, ini kan penting juga. Masa pemilu 2024 tidak menyurutkan semangat anggota DPR RI dalam menjalankan fungsinya, yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab DPR RI kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas konstitusional. Dodi dan Adit, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Indonesia akan semakin gencar dalam menyuarakan penolakan atas penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Saksikan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. DPR RI mendukung langkah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang memberi dukungan atas gugatan Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional terhadap Israel yang melakukan penyerangan kepada warga sipil Palestina. Anggota BKSAP DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan dukungan secara penuh kepada Afrika Selatan atas pengajuan gugatan ke Mahkamah Internasional terhadap Israel untuk dijadikan sebagai penjahat perang. Anggota BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma'azad menghimbau kepada negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk tidak melibatkan peran Israel dalam segala organisasi internasional. Dalam hal ini, Indonesia akan terus serius dalam menyuarakan penolakan atas penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Memberikan beberapa catatan, di antaranya agar kita menghimbau kepada negara-negara OKI untuk mengenyampingkan Israel dalam segala keikutsertaan dalam lembaga-lembaga internasional. Alhamdulillah kita juga menyampaikan Indonesia sebagai negara yang menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina, selalu memberikan dukungan dan memberikan catatan agar menghapus lembaga atau organisasi perjuangan Palestina itu dalam daftar organisasi teroris yang dibuat oleh beberapa negara. Lebih lanjut, Syahrul berharap seluruh parlemen di dunia memberikan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Pemerintah diminta terus berperan aktif dalam menyuarakan perdamaian atas penyerangan Israel terhadap Palestina, terutama dalam forum-forum internasional. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI menilai dengan dugaan keterlibatan 93 pegawai KPK dalam skandal pungli di rutan KPK perlu ditindaklanjuti. Dan pemirsa, selain itu kualitas sumber daya manusia juga integritas di tubuh institusi anti rasuah ini juga perlu dipertanyakan. Sebanyak 93 pegawai KPK terlibat pungutan liar yang terjadi di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota Komisi 3 DPR RI mendesak penegakan hukum baik etik maupun proses pidana harus dilakukan secara profesional. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari menilai dugaan keterlibatan puluhan pegawai KPK dalam skandal pungli di rutan KPK perlu ditindaklanjuti. Adapun nantinya, proses hukum tidak hanya sekedar pemberian sanksi semata. Evaluasi terhadap sistem pengawasan internal perlu dilakukan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dan integritas di tubuh institusi anti rasuah juga perlu dipertanyakan. Bisa dilakukan penegakan hukumnya, baik itu etik maupun proses pidananya. Yang kedua, saya berharap ya dalam proses hukum yang sedang berjalan ini tidak hanya sekedar tujuannya untuk memberikan sanksi atau penghukuman saja, tetapi juga harus mampu untuk membuat satu evaluasi terkait dengan apa yang menjadi persoalan sehingga bisa terjadi peristiwa ini di lembaga yang harusnya menjadi lembaga yang paling bersih se-Indonesia. Ini apa yang salah, apa yang keliru, ataukah memang ada persoalan SDM yang semakin menurun integritasnya. Jadi ini harus kita tuntaskan, tidak boleh hanya sekedar selesai dengan bentuk pemberian sanksi saja. Dugaan adanya pungutan liar di rutan KPK pertama kali dibongkar oleh Dewan Pengawas KPK beberapa waktu lalu.
Adapun nilai pungli yang terjadi di rutan KPK mencapai 6,14 miliar rupiah. Hingga saat ini, sebanyak 191 yang terdiri dari pegawai KPK dan pihak luar sedang dalam proses pemeriksaan. Mario dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi terkait kebijakan politik luar negeri 2024. Dalam hal ini, BKSAP DPR RI turut menyampaikan isu tentang Rohingya yang mengungsi di beberapa negara termasuk Indonesia, sehingga perlu penyelesaian secara konkret dari Myanmar. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi terkait kebijakan politik luar negeri 2024. Dalam hal ini, BKSAP DPR RI turut menyampaikan isu tentang Rohingya yang mengungsi di beberapa negara termasuk Indonesia, sehingga perlu penyelesaian secara konkret dari Myanmar. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan, warga Rohingya yang mengungsi di beberapa negara semakin banyak. Penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Namun, akar masalah pengungsi Rohingya harus segera dituntaskan, yakni kekerasan yang terus terjadi akibat ketidakstabilan demokrasi dalam pemerintahan Myanmar. Kita akan mengedepankan persoalan kemanusiaan, dan persoalan kemanusiaan ini adalah persoalan yang memang sangat penting. Tentu kita harus menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya adalah demokrasi dan stabilitas di Myanmar, di mana Indonesia menjadi leader juga di ASEAN. Ini akan menyelesaikan masalah. Mereka bisa dikembalikan, para pengungsi Rohingya, baik itu yang ada di Cox's Bazar yang jumlahnya 1,1 juta pengungsi, bisa kembali ke tanah air mereka kembali dengan aman. Dan ini yang memang harus kita usahakan, bagaimana menyelesaikan akar-akar masalah dari persoalan pengungsi Rohingya. Fadlizon menambahkan, sebagai pemegang keketuaan KTT ASEAN 2023, Indonesia terus berupaya menjembatani dan mengakhiri perbedaan pandangan terkait isu Rohingya dengan pemerintah Myanmar. Oleh karena itu, BKSAP DPR RI akan berupaya menyelesaikan persoalan pengungsi Rohingya di Indonesia, salah satunya mengembalikan pengungsi ke tanah airnya. Dari Bogor, Zia Ulbar, TVR Parlemen, melaporkan. Permasalahan warga Rohingya di Myanmar yang berbondong-bondong mengungsi ke beberapa negara, termasuk Indonesia, menjadi salah satu fokus masalah internasional yang harus ditempuh lewat jalur diplomasi. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI secara rutin menghadiri dan mengadakan pertemuan reguler setiap tahun untuk melihat tantangan di forum-forum internasional, regional, dan juga bilateral. Lalu seperti apa peran dari diplomasi parlemen dalam mendukung politik ekonomi dan sosial Indonesia di kancah internasional? Saksikan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Praise the government for successfully hosting the most prestigious sports tournament. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Masih bersama kami di TVR 09. BKSAP DPR RI menilai permasalahan warga Rohingya yang mengungsi keluar dari Myanmar ke negara lain dan mengalami penolakan membutuhkan jalur diplomasi antar negara-negara di ASEAN karena menyangkut isu kemanusiaan. Pembelaan terhadap kekejaman dan kejahatan di Palestina akibat aksi militer yang dilakukan Israel terus disuarakan oleh BKSAP DPR RI. Serta sejumlah isu dan persoalan lain yang kerap digaungkan oleh BKSAP DPR RI di forum-forum internasional demi mencari
mencapai stabilitas, keamanan, dan ekonomi, serta hubungan baik dengan negara-negara lain. Meski dalam masa kampanye pemilu 2024 ini, pemirsa, DPR RI tetap menunjukkan kiprahnya dalam diplomasi antar parlemen yang selengkapnya akan Anda saksikan dalam segmen editorial parlemen berikut ini. Sebagai upaya dalam berdiplomasi untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar parlemen, pada masa persidangan ini, DPR RI akan menghadiri serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, antara lain Sidang ASEAN Parliamentary Assembly (APA), ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, serta Parliamentary Union of the OIC atau PUIC. DPR RI juga akan mengundang parlemen dari negara-negara sahabat untuk mengamati serta meninjau pelaksanaan pemilu di Indonesia. Serangkaian kegiatan diplomasi tersebut akan meningkatkan kerjasama antar negara dalam menyikapi berbagai masalah global, serta memperkuat posisi politik luar negeri di Indonesia. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI secara rutin menghadiri dan mengadakan pertemuan reguler setiap tahun untuk melihat tantangan di forum-forum internasional, regional, dan bilateral. Peran dari diplomasi parlemen adalah untuk mendukung politik, ekonomi, dan sosial Indonesia di kancah internasional. Pertemuan yang secara rutin dilakukan oleh BKSAP akan melahirkan ide dan gagasan terbaru untuk kemajuan Indonesia, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan yang telah dilakukan. Ide dan gagasan yang akan diajukan ke forum internasional harus mempunyai data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga akan semakin memperkuat diplomasi politik Indonesia. Oleh karena itu tadi saya atas nama BKSAP menyampaikan apa yang sudah kami lakukan baik di forum-forum internasional, regional, dan juga bilateral terkait dengan diplomasi parlemen yang mendukung diplomasi negara kita, termasuk hal-hal yang spesifik misalnya diplomasi ekonomi, diplomasi soal isu-isu kawasan baik itu yang terkait dengan peace security, perubahan iklim, anti korupsi, governance, good governance, dan lain-lain. BKSAP DPR RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia di tahun 2024, termasuk membahas salah satu isu sosial yang terjadi di Myanmar, di mana warga Rohingya secara berbondong-bondong keluar dan mengungsi di beberapa negara termasuk Indonesia. Kita akan mengedepankan persoalan kemanusiaan, dan persoalan kemanusiaan ini adalah persoalan yang memang sangat penting digarisbawahi. Tentu kita harus menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya adalah Myanmar. Akar masalahnya adalah demokrasi dan stabilitas di Myanmar. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan akar masalah di Myanmar, di mana Indonesia menjadi leader juga di ASEAN, ini akan menyelesaikan masalah. Mereka bisa dikembalikan, para pengungsi Rohingya, baik itu yang ada di Cox's Bazar yang jumlahnya 1,1 juta pengungsi, di Malaysia dan juga di Indonesia yang jumlahnya tidak terlalu banyak, bisa kembali ke tanah air mereka kembali dengan aman. Dan ini yang memang harus kita usahakan, bagaimana menyelesaikan akar-akar masalah dari persoalan pengungsi Rohingya. Selain isu tentang Myanmar dan pengungsi Rohingya, BKSAP DPR RI juga meminta Kementerian Luar Negeri mendukung gugatan Afrika Selatan terkait aksi genosida yang dilakukan militer Israel terhadap warga Palestina. BKSAP menegaskan posisinya untuk selalu mengecam Israel yang melakukan kekejaman dan kejahatan kemanusiaan di Palestina. Sehingga dalam setiap forum internasional, BKSAP DPR RI terus menyuarakan pembelaan dan kemerdekaan Palestina. Indonesia, kami harapkan pemerintah Indonesia memberikan dukungan support yang lebih vokal, lebih kelihatan, ya, walaupun Indonesia punya alasan karena tidak meratifikasi konvensi tentang genosida sehingga tidak bisa ikut secara langsung memberikan support di ICJ. Nah, tetapi harapan kami Indonesia berikan support yang lain dalam konteks membawa Israel ke pertanggungjawaban atas perbuatannya ini. Sebagai upaya dalam berdiplomasi untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar parlemen pada masa persidangan ini,
DPR RI akan menghadiri serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, antara lain sidang APA, AIPA, dan PUIC. DPR RI juga akan mengundang parlemen dari negara-negara sahabat untuk mengamati serta meninjau pelaksanaan pemilu di Indonesia. Serangkaian kegiatan diplomasi tersebut akan meningkatkan kerjasama antar negara dalam menyikapi berbagai masalah global, serta memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia. Perpustakaan Nasional atau Perpusnas terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017, Perpusnas menjadi perpustakaan tertinggi di dunia. Kira-kira seperti apa perpustakaan tertinggi di dunia ini pemirsa? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Bangunan kokoh dengan tinggi 126,3 meter ini memiliki 24 lantai di atas tanah dan juga 3 lantai di bawah tanah. Selain itu, menyuguhkan pemandangan ikon Jakarta yang menakjubkan, berbagai layanan, fasilitas, dan banyaknya koleksi buku di Perpusnas menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Dan kabar baiknya pemirsa, ini berbagai fasilitas dan koleksi yang ada di perpustakaan ini dapat kita nikmati hanya dengan membuat kartu keanggotaan di bagian pelayanan perpustakaan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan jalan-jalan ke perpustakaan tertinggi di dunia pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa Intips pikirkan kalau mendengar kata perpustakaan. Kalau masih memikirkan buku-buku saja, berarti pemirsa Intips perlu main nih ke Perpustakaan Nasional atau Perpusnas. Diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017, ternyata gedung layanan Perpusnas adalah perpustakaan tertinggi di dunia loh. Dengan tinggi 126,3 meter, Perpusnas memiliki 24 lantai menjulang ke atas dan juga 3 lantai basement. Wah, banyak ya pemirsa. Yuk kita intips apa aja nih yang menarik di Perpusnas. Masuk lobi utama Perpusnas, pemirsa akan disuguhi rak buku raksasa yang menjulang di tengah ruangan. Sebelum menjelajahi lebih lanjut, pemirsa harus menitipkan tas dulu ya. Di lantai 1, terdapat loker untuk menyimpan barang kita. Sebagai gantinya, pemirsa bisa meminjam tas transparan yang telah disediakan untuk mengangkut barang yang perlu dibawa masuk. Pemirsa yang ingin memanfaatkan seluruh layanan dan koleksi di Perpusnas, wajib hukumnya untuk membuat kartu anggota ya. Caranya, pemirsa bisa mendaftar di bagian layanan keanggotaan yang ada di lantai 2 Perpusnas. Kalau mau mengakses buku-buku koleksi umum, pemirsa bisa langsung naik ke lantai 21 dan 22.
Kedua lantai ini berisi rak-rak penuh buku lengkap dari berbagai disiplin ilmu. Tersedia juga anjungan komputer untuk mengakses katalog online dan juga untuk pengajuan peminjaman mandiri. Ruang koleksi di kedua lantai ini memiliki interior yang menarik, dilengkapi dengan furnitur yang bisa digunakan sebagai tempat membaca. Dengan konek ke Wi-Fi gratis Perpusnas, pemirsa bisa mengakses internet menggunakan gawai pribadi untuk mengerjakan tugas ataupun riset. Keperluan saya ke Perpusnas ini sebenarnya untuk melengkapi data yang saya dapatkan dari ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi ada beberapa memang mungkin yang termasuk dengan majalah, dokumen atau apalah gitu ya yang bisa saya dapatkan di Perpustakaan Nasional. Jadi saya udah hampir mungkin 4 bulan lah bolak-balik ini dari ANRI ke Perpustakaan Nasional. Ya, aku ngusahain buat ke Perpus sendiri itu karena itu pertama bukunya lengkap, terus sekarang juga kan asik buat baca buku, tempatnya tuh sekarang nyaman Mbak, nyaman, terus juga asik lah buat zaman-zaman ini, zaman muda Gen Z gitu. Terus juga kantinnya juga enak, nyaman, sama nggak apa ya, kalau misalkan buat baca buku sekarang tuh nggak berisik sama nggak bosenin karena tempatnya juga nyaman kayak gitu. Selain untuk kebutuhan keilmuan, banyak pengunjung yang datang ke Perpusnas untuk mengunjungi spot yang satu ini, yaitu lantai paling puncak atau lantai 24. Di lantai ini, terdapat balkon yang mengarah ke pemandangan ikon kota Jakarta. Tepatnya, pemirsa akan disuguhi panorama monumen nasional yang menjulang tinggi. Selain koleksi karya berbentuk tulisan, pemirsa bisa pergi ke lantai 8 untuk mengakses koleksi audiovisual. Di antaranya adalah film-film lawas maupun terbaru dari dalam maupun luar negeri. Jika pemirsa ingin menonton koleksinya, telah disediakan mini teater yang bisa memutar film seperti di bioskop. Perpusnas juga mengakomodir kebutuhan khusus seperti koleksi bacaan anak-anak dan juga layanan untuk disabilitas di lantai 7 Perpusnas. Untuk layanan disabilitas itu selain buku-buku monograf biasa yang tulis untuk disabilitas, kita juga punya braille untuk tunanetra. Terus ada juga monitor atau pengeras suara untuk yang memang berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi memang kita sediakan koleksinya, kita pergunakan, ada juga alat-alatnya. Ada satu lagi nih yang harus diingat, pengunjung dilarang makan dan minum di ruang baca dan koleksi ya. Tapi jangan khawatir, kalau lapar dan haus menyerang, Perpusnas punya jawabannya. Di lantai 4 ada kantin Perpusnas yang siap menyediakan pelepas lapar dan dahaga. Nah, bagaimana pemirsa? Tertarik untuk berkunjung ke Perpusnas? Catat jam layanannya ya. Hari Senin sampai Jumat, Perpusnas membuka layanan dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Sedangkan di weekend, pemirsa bisa berkunjung mulai pukul 9 pagi hingga jam 4 sore. Pemirsa, sekian dulu ya Intips kali ini. Sampai jumpa di liputan Intips selanjutnya. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini, dan saya Anggun Oktarini juga rekan saya. Saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.